Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, para pejuang UTBK dimanapun Anda berada, ya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan UTBK tahun 2021 di bagian yang ketiga ya. Dalam rangka ini adalah untuk kesuksesan kalian di UTBK tahun 2022. Oke, bagi yang ingin melihat bagian yang sebelumnya itu sudah ada di deskripsi linknya. Jadi bagi yang belum menonton silahkan bisa melihat linknya di deskripsi. Oke, langsung saja kita akan menuju ke soal nomor berapa ya? 11 ya, karena sebelumnya kan kita sampai nomor 10. Oke, langsung saja berikutnya nomor 11. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan f kuadrat X min 3fx sama dengan min 8 dan fx sama dengan setengah x min 1, maka ini dari x1 dikali x2 adalah oke. Jadi di sini saya tekankan kembali karena ini sudah pernah kita bahas ya, dimana soalnya hampir mirip ya, cuma angkanya beda. F kuadrat x ya, f kuadrat x itu sebetulnya sama aja dengan fx dikuadratkan. Jadi f kuadrat x itu tidak sama dengan f x kuadrat, beda ya. Kalau itu x kuadratnya masuk ke f, kalau ini itu adalah fx dikuadratkan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Berarti kita harus memasukkan ya setengah x ini ke dalam masing-masing fx ini, masuk ke sini. Jadinya seperti ini. Oh, belum ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sin 1 kuadrat min 3 kali setengah x min 1. Nah, ini kemudian kita harus bisa mengkuadratkan ya. Cara mengkuadratnya kan tahu kan ya, jelas sudah tahu nih. Kalau nggak tahu maka harus dipelajari lagi bagaimana sih rumusnya kalau A plus B pangkat 2, kalau A min B pangkat 2 itu bagaimana rumusnya. Ini harus bisa. Oke, saya anggap udah bisa ya, karena kita sudah sampai di soal nomor 11. Ya, ini kalau sudah kita jabarkan jadinya seperti ini. Kemudian ini adalah hasil dari perkalian sifat distributif. Ingat ya, tandanya jadi plus ya, awalnya kan min. Oke, kemudian kita sederhanakan, yang bisa disederhanakan yaitu apa? Min x dengan min 3/2. Min 3/2 itu 1/2 ya, ini kan min 1, berarti min 5/2 ya. Jadi kalau ingin caranya, berarti ini sebenarnya kita samakan penyebutnya, kan ini awalnya 1, jadinya 2/2. Kan udah sama-sama duanya, maka kita bisa sederhanakan. Min 2/2 ini dengan min 3/2, jadinya min 5/2. Jadi seperti itu ya. Ini ada tandanya min x, ini min 3/2. Kemudian di sini plus 1 ditambah 3 berapa? 4 kan? Loh, kok bisa 12, Pak? Nah, ternyata ini dipindah sekalian juga ya. Min 8 pindah ke kiri jadi plus 8. Sehingga 4 ditambah 8 yaitu plus 12. Oke? Jadi itu ya asal usulnya. Oke, next berikutnya. Ini bagaimana selanjutnya? Ini paling enak, ini biar tampilannya lebih enak dilihat. Ini harus kita ubah aja ya, biar nggak pecahan. Bagaimana caranya? Maka kedua ruas kita akan mengalikannya dengan berapa ya? Dengan 4 ya. Ini kalikan 4 jadi habis. Kemudian ini kalikan 2. Jadi 2 dengan 4 kan jadinya 2 kan. 2 kali 5 kan 10. Kemudian 12 kali 4 berapa? 48 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih rumusnya X1 X2 itu berapa apa ya. Jadi kita nggak perlu mencari X1 berapa, X2 berapa, tapi kita cukup menggunakan rumus dari perkalian persamaan kuadrat ini. X1 dikali X2 rumus adalah C per A, di mana di sini A-nya adalah berapa? 1, kemudian B-nya berapa? Min 10, C-nya berapa? Plus 48. Sehingga kalau C per A ketemunya adalah 48/1, yaitu D ya, D. Apakah boleh kalau misalkan dipecahan ini? Boleh ya. Kalau ini C-nya adalah 12, A-nya seperempat. Sama aja ini nanti 12 dikali 4/1 yaitu 48. Sama kok, ini saya ubah tadi memang biar lebih enak dilihat. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi di soal berikutnya nomor 12 dengan soal yang berbeda. Ya, ini soal tentang logaritma ya, bersama logaritma.
A log X plus A log 2X plus 1 sama dengan B. Jika X adalah nilai dari sin 30, maka nilai dari A pangkat 2021 B plus 1. Ya, ini adalah soal tahun 2021. Nanti misalkan 2022, bisa jadi nanti ini diganti 2022 ya. Nah, sekarang kita akan proses. X-nya kita cari dulu, X itu berapa. Ini ada keterangan X adalah nilai dari sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah kan ya? Setengah, berarti kita tinggal memasukkan aja nih. X-nya kita ganti dengan setengah, seperti ini. Ini coret-coret jadinya 1 kan, 1 tambah 1 berapa? 2. Kemudian ini penjumlahan maka jadi kali kan. Jadinya A log setengah kali 2, A log 1. A log 1 sama dengan B, maka B sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi A log 1 itu nilainya selalu 0. Oke. Selanjutnya karena B sama dengan 0, maka tinggal kita masukkan yang ditanyakan ini ya. A pangkat 2021 B. B-nya kan 0, berarti menjadi apa ini? Menjadi A pangkat 0 kan ya, karena kan B kali 21 kan 0. A pangkat 0 plus 1. A pangkat 0 berapa? Ya 1. 1 tambah 1, 2. Sehingga jawabannya adalah E. Nah, seperti itu ya. Silakan dicermati. Oke, saya paham ya. Baik, saya lanjutkan lagi di soal, soal nomor 13 ini. Oke, baik. Soal nomor 13, kebetulan saya pilihkan yang setipe dengan soal nomor sebelumnya ya. Sama ya, sama. Cuman bedanya apa sih? Bedanya ternyata ada di yang ditanyakan ini ya. Sama ini, cuman ini kan lebih jelas ya. X sama setengah sudah jelas. Berarti tinggal kita masukkan saja ya. A log X, A log setengah. Ini kayak tadi ya. 1 tambah 1, 2. Terus kita kalikan jadi A sama dengan B, B-nya sama dengan 0. Terus kemudian kita akan, kita masukkan ini 2A min 6B. Karena B-nya 0, maka ini 2A min 0. 6 kali 0 kan 0. Jadi jawabannya adalah 2A ya. Jadi setipe tapi yang ditanyakan beda ya. Karena ini memang paketnya yang berbeda, tahunnya sama. Sehingga soalnya itu mirip. Oke, next berikutnya soal nomor 14. Wah, ini suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun dari angka-angka 1, 3, 5, 9. Tuh, Pak, ini kan 4. Nah, kok ini diminta 5? Tenang, dibaca dulu. Hanya angka 9 yang berulang. Karena hanya angka 9 yang berulang, maka banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah, baik, jadi dari 4 angka ini, 1, 3, 5, 9 ini hanya 9 yang boleh berulang. Berarti nanti angkanya yang dibentuk adalah 1, 3, 5, 9, dan 9. Nah, ini untuk menyusun sebuah angka, maka kita perlu apa ini? Permutasi atau kombinasi? Yaitu permutasi. Karena bedanya apa sih permutasi dengan kombinasi? Kalau kombinasi itu dibolak-balik itu dihitung 1, tapi kalau permutasi itu dihitung 2. Contoh, 35 dengan 53 ini dihitung 2 ya, ada 2 kali ya. Tapi kalau perkombinasi itu biasanya pengambilan bola itu ya. Bola A dengan bola B diambil. Nah, ini makanya ini kan dibolak-balik sama, A, B sama B akan sama. Tapi kalau permutasi beda ya, 53 dengan 35 beda. Oke, next. Karena ini ada angka yang sama, maka ini kita perlu mengetahui rumus permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya adalah n faktorial per R itu adalah angka yang sama. Oke, maksudnya Pak? Oke, langsung saja. Saya hapus saja nih. Di sini ada angka yang sama berapa ini? Ada 2 kan yang sama. Maka rumusnya adalah 5 faktorial kali B per 2 faktorial. Lupa ini, nggak masalah. Ini kalau ada yang ini ada yang satu nggak masalah sebenarnya kalau ditulis 1 faktorial. 3-nya ada 1 ya 1 faktorial. 5-nya ada 1 faktorial. Cuman kan 1 faktorial kan tidak ngefek ya, sehingga nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, ini 2. Ini 2 angka yang sama yaitu angka 9. Nanti kalau misalkan sebenarnya ada 3, maka di sini 3 faktorial. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan bisa kita jabarkan ya. 5 faktorial itu sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial kan. Coret-coret sehingga jawabannya 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 kali 3, oke 20, 60 ya. 60 kemungkinan. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami.
Oke, berikutnya soal nomor 15. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata Rp250 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Biaya pembelian kertas paling kecil. Berarti kita akan mencari buku yang jumlah kertasnya sedikit ya. Oke, berikutnya ini ya, coba ya. Yang A, 6 buku yang masing-masing membutuhkan 50. Berarti apa ini? Ya 6 dikali 50 ya. Kalau yang B, 6 buku masing-masing membutuhkan 100 kertas. Berarti 6 dikali 100. Kalau yang C, 5 buku masing-masing membutuhkan 50. Berarti 5 kali 50. Yang D, 5 buku masing-masing membutuhkan 75. Berarti 5 dikali 75. Yang E, 7 buku masing-masing membutuhkan 75. 7 kali 75. Nah, di antara A, B, C, D ini manakah yang paling kecil angkanya? Artinya yang kertasnya paling sedikit. Oke, sudah jelas ya. Walaupun kita nggak usah menghitung hasilnya, itu sudah jelas banget. Yaitu yang C ya, 5 kali 50. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, jadi seperti itu. Nomor 15 sangat mudah sekali, nggak pakai rumus, pakai logika saja ya. Nah, ternyata untuk bagian yang ketiga, untuk part yang ketiga ini sudah selesai. Insya Allah besok atau lusa akan saya lanjutkan lagi di bagian yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.